Aku nemu dari jalan, nemu dompet bukan nemu uang. Simpang siur seputar pengakuan kakek Sunardi dibayar dengan uang mainan oleh mandor tempatnya bekerja terkuak sudah. Kakek Sunardi menuturkan kronologi kejadian sebenarnya kepada artis peran dan YouTuber Baim Wong yang jauh-jauh mendatanginya ke Lampung. Ternyata salah ucap kakek Sunardi kepada pengunjung pasar berbuah petaka, sehingga menyesalinya dan menyebut diri seperti mainan. Itulah yang diungkapkan kakek Sunardi di depan Baim Wong, seperti direkam pada vlog kanal YouTube Baim Paula, Kamis 24 Juni 2022 malam. Baim Wong dapat dipertemukan dengan kakek Sunardi, yang saat itu dibawa pihak Polres Tulang Bawang Barat untuk olah tempat kejadian perkara. Mereka dipertemukan di Balai Tiu, Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Selama proses penyelidikan dan perbincangan dengan Baim Wong itu, kakek Sunardi sendiri ditemani oleh aparat Tiu setempat. Sempat ada petugas Polres Tulang Bawang Barat yang mendampingi kakek Sunardi, tetapi Baim Wong meminta bertemu secara dekat. Pasalnya, Baim Wong ingin mendengar langsung cerita kakek Sunardi tanpa tekanan dari pihak manapun. Pun saat dipertemukan di pinggir jalan, wajah kakek Sunardi seperti ketakutan dan tertekan. Dengan perasaan menyesal, kakek Sunardi pun akhirnya menuturkan kronologi kejadian sebenarnya. Selama mendengar penuturan kakek Sunardi, Baim Wong mendengarkan dengan sabar. Kakek Sunardi menemukan dompet itu di Tiuh Mulyo Kencono, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, saat bersepeda kira-kira pukul 11. Dia yang berprofesi buruh tani itu memegang dompet temuan itu dengan tangan kiri sambil mengayuh sepeda. Sewaktu mengayuh itu, terbesit pikiran kakek Sunardi untuk mengembalikan dompet itu. Dia berharap dapat mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya yang merasa kehilangan. Setelah merasa tak ada yang mencari, akhirnya kakek Sunardi memutuskan untuk melihat isi dompet itu. Saat dibuka, isinya hanya berupa uang sebanyak Rp450.000 dengan rincian masing-masing 3 lembar uang mainan pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Bagaimanapun, kakek Sunardi menegaskan tidak tahu dompet itu berisi uang mainan. Walakin tidak ditemukan satu kartu identitas pun di dalam dompet itu. Ujungnya dia mengeluarkan isi dompet itu lalu menyimpan dompet di kantong sebelah kiri dan uang di kantong kanan jaketnya. Melihat uang tersebut, kakek Sunardi merasa beroleh rezeki nomplok. Akhirnya dia pergi ke pasar untuk membelanjakan uang itu dengan membeli ayam. Nahasnya saat membayar, penjual ayam itu menyadari uang yang diserahkan kakek Sunardi itu uang mainan. Maka berkerumunlah pengunjung pasar ke lapak tempat kakek Sunardi membeli ayam. Para pengunjung pun mulai mempertanyakan asal uang mainan itu kepada kakek Sunardi. Kakek Sunardi yang kebingungan dan panik melihat pengunjung mengitarinya justru tidak mengatakan yang sebenarnya. Alih-alih dia mengatakan uang itu bayaran tebu dari mandornya. Saat mengisahkan itu, kakek Sunardi menyesali salah ucapannya yang berbuntut panjang. Terlebih pernyataan itu direkam orang dan disebarkan ke media sosial hingga viral. Di sisi lain, kakek Sunardi membantah kabar soal mandor yang mengganti uang mainan itu. Dari awal, kakek Sunardi mengatakan, mandor tempatnya bekerja tidak terkait sama sekali dengan uang mainan temuannya. Alasannya, kakek Sunardi tak mau menyeret pihak mandor dalam masalah itu. Setelah menyadari uang temuannya uang mainan, kakek Sunardi memutuskan pulang ke rumah membawa serta uang mainan yang justru jadi awal malapetakannya. Sesampai di rumah, kakek Sunardi memilih membakar uang mainan itu di dapur rumahnya setelah tahu yang terjadi. Adapun ayam yang dibeli kakek Sunardi tetap dibawa. Sempat berniat untuk mengganti, tetapi penjual ayam itu merasa tidak dirugikan. Meski demikian, kakek Sunardi tetap berniat membayar sepotong ayam yang terlanjur dibelinya. Terkait kejadian ini, kakek Sunardi tak menyangka akibatnya sebesar ini. Bahkan dia sempat berujar merasa seperti dijadikan mainan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.